Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mendeskripsikan data ukuran numerik. Perkenalkan, nama saya Aulianesha Ananda Safitri dengan NIM akhir 011. Saya Alfia Rahmania dengan NIM akhir 100. Saya Azahra Aulia Intan Firdaus dengan NIM akhir 158. Mas Data dengan NIM akhir 231. Saya Yuma Sati Budiarto dengan NIM akhir 296. Saya Ahmad Rabi Rosiki dengan NIM akhir 215. Kemudian ada tujuan, yaitu menghitung rata-rata aritmatika, rata-rata tertimbang, median, modus, dan rata-rata geometrik. Menjelaskan karakteristik, kegunaan, kelebihan, dan kelemahan dari masing-masing ukuran pemusatan data, mengidentifikasi posisi rata-rata, median, dan modus untuk distribusi yang simetris maupun miring, menghitung dan menginterpretasikan jangkauan, deviasi rata-rata, varian, dan standar deviasi. Memahami karakteristik, kegunaan, kelebihan, dan kelemahan dari masing-masing ukuran penyebaran data. Memahami teorema dan aturan empiris serta hubungannya dengan suatu kumpulan observasi. Ciri rata-rata. Pertama, rata-rata aritmatika adalah ukuran pemusatan data yang paling banyak digunakan. Rata-rata ini memerlukan skala interval. Karakteristik utamanya adalah semua nilai yang digunakan kosong, kemudian nilainya unik, jumlah penyimpangan atau deviasi dari rata-rata sama dengan 0, dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai dan membaginya dengan jumlah data. Selanjutnya, rata-rata populasi. Untuk data yang tidak berkelompok, rata-rata populasi adalah jumlah dari seluruh nilai populasi dibagi dengan banyaknya data populasi. Itu dapat dihitung dengan rumus MU sama dengan sigma X dibagi N. Dengan keterangan MU adalah rata-rata atau populasi, N adalah jumlah data dalam populasi, dan X adalah nilai data. Sigma artinya adalah jumlahkan seluruh nilai X. Next. Contoh rata-rata populasi. Terdapat 12 perusahaan manufaktur mobil di Amerika Serikat. Di bawah ini ditampilkan jumlah hak paten yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada masing-masing perusahaan pada suatu tahun tertentu. Rumus yang dipakai sama, yaitu MU sama dengan sigma X dibagi N. Jadi kita jumlahkan semua datanya. 511 ditambah 385 ditambah 275 dan seterusnya sampai hasil akhirnya adalah 2340 lalu dibagi dengan 12. Hasilnya yaitu 195. Untuk data tidak berkelompok, rata-rata sampel adalah jumlah seluruh nilai sampel dibagi dengan jumlah data dalam sampel. Rumusnya adalah sigma X dibagi N dengan keterangan sigma X adalah rata-rata sampel, N adalah jumlah angkanya. Contoh rata-rata sampel. Berikut ada data yaitu 77, 89, dan seterusnya. Berapa rata-rata aritmatika jumlah menit yang digunakan? Dengan rumus sigma X dibagi N, semuanya dijumlah dengan jadinya total 1170 dibagi 12 sama dengan 97,5. Next. Karakteristik rata-rata aritmatika. Yang pertama, ada setiap kumpulan data dengan skala interval atau rasio memiliki rata-rata. Yang kedua, semua nilai diperhitungkan dalam perhitungan rata-rata.
Yang ketiga, setiap kumpulan data memiliki rata-rata yang unik. Yang keempat, rata-rata terpengaruh oleh nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Yang terakhir, rata-rata aritmatika adalah satu-satunya ukuran pemusatan data di mana jumlah defisit tiap nilai terhadap rata-rata sama dengan 0. Rata-rata tertimbang itu dari sekumpulan angka dengan bobot yang sesuai. Rumusnya bisa dilihat di tabel bawah berikut ini. Next. Contoh rata-rata tertimbang. Perusahaan Carter Construction Company membayar karyawannya per jam dengan tarif 16,519 dolar atau 25 dolar. Jumlah total karyawan per jam ada 26 orang dengan rincian 14 orang dibayar 16,50 dolar per jam, 10 orang dibayar 19 dolar per jam, 2 orang dibayar 25 dolar per jam. Berapakah rata-rata upah per jam yang dibayarkan kepada 26 karyawan tersebut? Rumusnya ada pada tabel di bawah ini dan dari total rata-rata 18,1154 dolar. Median. Pengertian median adalah titik tengah nilai-nilai setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Jumlah nilai di atas median sama banyaknya dengan jumlah nilai di bawahnya dalam larik data. Untuk kumpulan nilai genap, median adalah rata-rata aritmatika dari dua angka di tengah. Sifat-sifat median, terdapat satu median yang unik untuk setiap kumpulan data. Yang kedua, median tidak terpengaruh oleh nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Yang ketiga, median dapat dihitung untuk data tingkat rasio, tingkat interval, dan tingkat ordinal. Untuk yang keempat, median dapat dihitung untuk distribusi frekuensi terbuka jika median tidak berada dalam kelas terbuka. Selanjutnya adalah contoh dari perhitungan median. Yang pertama, usia 5 mahasiswa yaitu 21, 25, 19, 20, dan 22. Jika disusun dalam urutan menaik, diperoleh yaitu 19, kemudian 20, kemudian 21, 22, dan 25. Sehingga median atau nilai tengahnya adalah angka yang berada di tengah-tengah dari urutan data tersebut dari yang terkecil hingga terbesar yaitu 21. Contoh yang kedua adalah tinggi 4 pemain basket dalam inci. Datanya adalah yang pertama 76, kemudian 73, 80, dan 75. Jika disusun dalam urutan menaik dari yang terkecil hingga terbesar, diperoleh urutan yaitu 23, 75, 76, dan 80. Karena jumlah data genap, maka median diperoleh dari rata-rata dua nilai tengah, yaitu 75 ditambah 76 dibagi dengan 2, sehingga hasil median atau nilai tengahnya adalah 75,5. Next. Berikutnya adalah modus. Modus adalah nilai dari suatu data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi tertinggi. Contohnya dapat dilihat pada diagram batang seperti di gambar, di mana modus atau nilai yang sering munculnya adalah lamor. Next. Selanjutnya, contoh modus. Gaji tahunan manajer pengendalian mutu di negara bagian tertentu ditunjukkan di bawah ini. Berapa modus gaji tahunan? Dengan melihat data gaji di atas, tampak bahwa gaji tahunan sebesar 60.000 dolar muncul sebanyak 6 kali, lebih sering dibandingkan dengan gaji lainnya. Maka modus gaji tahunan adalah 60.000 dolar. Next. Rata-rata, median, modus menggunakan Excel. Tabel 24 pada bab 2 menampilkan harga dari 80 kendaraan yang terjual bulan lalu di Whistler Autoplex, Brighton, Missouri. Tentukan rata-rata atau mean dan median dari harga jual kendaraan tersebut. Harga jual rata-rata dan median dilaporkan dalam keluaran Excel berikut. Terdapat 80 kendaraan dalam studi ini. Jadi, perhitungan dengan kalkulator akan membosankan dan ragukan terhadap kesalahan. Rata-rata median modus menggunakan Excel bisa dilihat
mean, median, dan modus. Dimulai dari yang paling kiri yaitu zero skewness, nilai modus sama dengan median sama dengan rata-rata. Yang kedua, positive skewness, nilai modusnya lebih kecil dibanding nilai median. Nilai median lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata. Yang terakhir yaitu negative skewness, nilai modusnya lebih besar daripada nilai median dan nilai median lebih besar daripada nilai rata-rata. Next. Rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik berguna untuk menentukan rata-rata perubahan presentase, rasio indeks, atau tingkat pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ukuran ini banyak digunakan dalam bidang bisnis dan ekonomi, karena seringkali kita tertarik untuk mengetahui perubahan presentase dalam penjualan, gaji, atau indikator ekonomi. Misalnya PDB, yaitu sifat berlipat ganda, dan waktu ke waktu. Rata-rata geometrik selalu lebih kecil atau sama dengan aritmatika. Rata-rata geometrik dari sekumpulan n angka positif didefinisikan sebagai akar ke n dari hasil perkalian n nilai tersebut. Untuk rumusnya ada di bawah. Contohnya, misalkan Anda menerima kenaikan gaji 5% pada tahun ini dan kenaikan 15% pada tahun depan. Pertanyaan, berapakah rata-rata persentase kenaikan per tahun? Hasilnya adalah 9,886%, bukan 10%. Alasannya karena perhitungan dilakukan dengan rata-rata geometrik, bukan aritmatik, sehingga memperhitungkan efek pertumbuhan yang berlipat ganda. Untuk rumusnya atau perhitungannya bisa dilihat di bawah. Contoh rata-rata geometrik, tingkat pengembalian investasi atau return yang diperoleh oleh Atkins selama 4 tahun berturut-turut adalah 30%, 20%, 40%, dan 200%. Pertanyaan, berapakah tingkat rata-rata geometrik dari pengembalian investasi tersebut? Nah, hitungannya sudah ada di bawah dan hasilnya adalah 1,294. Selanjutnya, penyebaran data atau dispersion. Mengapa mempelajari penyebaran data? Ukuran pemusatan data seperti mean atau median hanya menggambarkan titik tengah dari data. Hal ini memang bermanfaat, tetapi tidak memberi informasi mengenai seberapa menyebar atau bervariasi data tersebut. Contoh, jika seorang pemandu alam mengatakan bahwa sungai di depan memiliki kedalaman rata-rata 3 kaki, apakah Anda akan langsung berjalan menyeberanginya tanpa informasi tambahan? Kemungkinan besar tidak. Anda tentu ingin tahu seberapa bervariasi kedalaman sungai itu. Apakah ada bagian yang dangkal atau justru dalam sekali? Alasan kedua untuk mempelajari penyebaran data adalah agar kita dapat membandingkan tingkat variasi dari 2 atau lebih distribusi. Berikut adalah contoh penyebaran data atau dispersion. Selanjutnya adalah ukuran dispersi. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan diperoleh dengan mengurangkan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Yang kedua ada deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan nilai mutlak dari X dikurangi X bar dikurangi jumlah nilai. Varians yang selanjutnya adalah varians dan deviasi standar. Varians diperoleh dengan rumus seperti pada tabel 38 dan deviasi standar di mana dapat diperoleh dengan menggunakan rumus pada tabel 39. Next.
Contoh rentang. Jumlah cappuccino yang terjual di gerai Starbucks di Bandara Orange County antara pukul 16.00 dan 19.00 selama 5 hari pada tahun lalu adalah 20, 40, 50, 60, dan 80. Tentukan deviasi rata-rata untuk jumlah cappuccino yang terjual. Deviasi rata-rata diperoleh dengan mengurangi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, yaitu 80 dikurangi 20 dan diperoleh hasil akhir 60. Next. Contoh yang kedua adalah jumlah cappuccino yang terjual di gerai Starbucks di Bandara Orange County antara pukul 16.00 dan 19.00 selama 5 hari pada tahun lalu adalah 20, 40, 50, 60, dan 80. Tentukan deviasi rata-rata untuk jumlah cappuccino terjual. Untuk deviasi rata-ratanya dapat dihitung menggunakan rumus seperti pada gambar yang tersedia pada slide berikut ini, sehingga diperoleh hasil yaitu 80 dibagi 5 dan hasil akhirnya adalah 16. Selanjutnya adalah contoh varians dan deviasi standar. Jumlah tiang lalu lintas yang dikeluarkan selama 5 bulan terakhir di Beaufort County, South Carolina adalah 38, 26, 13, 41, dan 22. Berapa varians populasinya? Untuk menghitung varians populasi dapat dihitung seperti pada tabel di slide dan diperoleh hasil sebagaimana yang terlihat pada slide. Selanjutnya adalah contoh dari varian sampel. Ubah per jam untuk sampel karyawan paruh waktu di Home Depot adalah $12, $20, $16, $18, dan $19. Berapa varian sampelnya? Untuk menghitung varian sampel, dihitung seperti pada gambar di slide dan diperoleh hasil akhir berupa $10. Selanjutnya adalah teorema Chebyshev. Rata-rata aritmatika iuran 2 mingguan yang disumbangkan oleh karyawan Bupreptine untuk program bagi hasil perusahaan adalah $51,54 dan simpangan bakunya adalah $7,51. Setidaknya berapa persen iuran yang berada dalam rentang plus 33,5 simpangan baku dan minus 3,5 simpangan baku dari rata-rata tersebut? Teorema Chebyshev untuk setiap himpunan pengamatan sampel atau populasi, proporsi nilai yang berada dalam K simpangan baku dari rata-rata paling sedikit 1 sampai 12, di mana adalah konstanta apapun yang lebih besar dari 1. Next. Selanjutnya ada aturan empiris. Aturan empiris untuk distribusi frekuensi berbentuk lonceng yang simetris. Sekitar 68% pengamatan akan berada di dalam plus dari minus 1 deviasi standar dan mean. Sekitar 95% pengamatan akan berada dalam plus dari dan minus 2 deviasi standar dari mean. Dan secara praktis semua 99,7% akan berada dalam plus dan minus 3 deviasi standar dan mean. Next. Rata-rata aritmatika data kelompok. Kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fm dibagi N seperti pada tabel berikut. Next. Rata-rata aritmatika data kelompok. Ini adalah contoh dari rata-rata aritmatika data kelompok. Nah, kembali di bab 2, kita telah membangun distribusi frekuensi untuk harga jual kendaraan. Informasi tersebut diulang dan di bawah ini tentukan rata-rata aritmatika harga jual kendaraan. Seperti contoh di bawah ini dengan total frekuensi 80. Next.
rata-rata aritmatika data kelompok. Ini contoh kedua, bisa dilihat pada gambar di bawah ini menggunakan rumus yang sama dan hasilnya 23,1 thousand dollar. Simpangan suatu data kelompok untuk fokus sampai resolution data dapat dilihat di slide berikut. Lalu untuk contohnya seperti di bawah ini, jadi distribusi frekuensi untuk data with model complex yang digunakan sebelumnya, yaitu kita menghitung deviasi standar harga jual kendaraan dengan hasil 4.403. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.